Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan ujian akhir praktikum optimasi yang bertema Particle Swarm Optimization from Scratch. Studi kasus yang kita ambil yaitu optimasi alokasi bobot portofolio saham dengan studi kasus kategori 7 yaitu manajemen keuangan dan investasi. Dataset yang kami gunakan berasal dari data historis harga saham Indonesia dari Yahoo Finance menggunakan library Finance. Untuk saham yang kita gunakan sendiri di situ ada 5. Yang pertama ada BBCA yang bergerak di bidang perbankan, lalu ada Telkom yang bergerak di bidang telekomunikasi, lalu ada ASI yang bergerak di bidang otomotif, lalu ICBP yang bergerak pada bidang konsumer, dan yang terakhir ada UNTR yang bergerak pada bidang industri atau alat berat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Nur Fareza dengan NPM 116. Lalu beberapa rekan kerja saya, yaitu diantaranya Maulana Malik Ibrahim, Kausar Darussalam dengan NPM 069, Dimas Rizky Purnomo dengan NPM 092, Siti Ade Zahra dengan NPM 098, dan yang terakhir Adriansa Juliandi dengan NPM 102. Di sini pada bagian pertama, instalasi dan import library. Pada sel pertama, kami menggunakan library tambahan yang kami butuhkan pada proyek ini, yaitu install Finance, yang berfungsi untuk menginstal pustaka atau library Finance ke dalam environment atau lingkungan Python. Lalu pada sel kedua, selain beberapa import default, di sini juga kita menambahkan library Finance yang fungsinya untuk mengambil atau mengunduh data pasar keuangan secara langsung dari Yahoo Finance ya. Nah, di sini juga ada warnings.filter warnings ignore. Di sini fungsinya untuk menyembunyikan pesan peringatan dari Python. Misalnya mungkin ada suatu fungsi yang bermasalah atau kadaluarsa. Jadi outputnya bisa lebih rapi. Lalu bagian kedua di sini ada load dan eksplorasi dataset yang memastikan data terbaca dengan benar dan layak buat digunakan pada tahap pre-processing nanti. Di sini pada bagian 2, pada sel pertama, untuk load dataset, di sini kami menggunakan cara keempat, yaitu dari library yang kita gunakan, yaitu Yahoo Finance. Nah, di dalamnya di sini ada daftar saham yang kita gunakan, lalu ada periode data historis, lalu selanjutnya kita mengambil data historis dari saham Yahoo Finance, lalu kita mengambil harga penutupan yang telah disesuaikan jika tersedia, dan mengubah indeks data jadi kolom biasa, biar mudah dieksplorasi. Nah, didapatkan di sini ada 1205 baris dengan 6 kolom, dengan periode data yang kita tentukan, yaitu pada awal 2021 sampai dengan akhir 2025. Berikut juga dengan saham yang kita pilih. Nah, pada sel kedua, yaitu eksplorasi awal dataset, di sini kita tampilkan 5 baris pertama, lalu kita tampilkan info tipe data dan missing values, serta yang terakhir kita mengecek apakah ada nilai yang hilang. Nah, berikut 5 baris pertama datasetnya. Lalu ada tipe datasetnya di sini. Dan yang terakhir ada pengecekan missing values. Di sini dapat dilihat dataset sehat atau baik, tidak ada missing values di sini. Lalu selanjutnya pada sel yang terakhir, di sini ada statistik deskriptif. Di sini kita menampilkan statistik deskriptif dataset. Nah, untuk lebih jelasnya di sini dataset ini menggunakan data historis harga penutupan harian dari 5 saham Bursa Efek Indonesia yang diambil dari Yahoo Finance melalui library Yahoo Finance. Struktur datanya memuat kolom date atau tanggal perdagangan dan kolom masing-masing kode saham yang berisi harga penutupannya. Data ini relevan dengan kategori manajemen keuangan dan investasi karena digunakan untuk menghitung return dan risiko yang nantinya jadi komponen fungsi objektif dalam menentukan bobot portofolio optimal menggunakan algoritma PSO ini. Sebelumnya disclaimer, pada proyek ini data historis saham digunakan hanya untuk kebutuhan akademik dan bukan sebagai rekomendasi investasi. Selanjutnya untuk pembahasan pada bagian 3 dan juga 4 akan dijelaskan oleh Kausar Darussalam.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3, yaitu pre-processing data. Di sini, kita akan membersihkan dan mempersiapkan data sebelum digunakan oleh algoritma PSO. Di sel ini, kita mulai dengan membuat salinan dataset asli supaya data originalnya tetap aman. Setelah itu, data diurutkan berdasarkan tanggal, lalu kita hapus baris yang duplikat. Kemudian, kita cek missing values. Kalau ada yang kosong, kita isi menggunakan metode forward fill. Artinya, nilai yang kosong diisi dengan nilai terakhir yang tersedia sebelumnya. Metode ini umum dipakai untuk data saham, karena kalau suatu hari tidak ada perdagangan, harga dianggap sama seperti hari sebelumnya. Bisa dilihat di output, baik sebelum maupun sesudah pre-processing, missing value di semua kolom sudah nol. Artinya, data kita memang sudah bersih sejak awal. Data yang tersisa adalah 1205 baris dengan 6 kolom. Di sel kedua ini, kita mulai menghitung hal-hal yang akan dipakai dalam fungsi objek PSO. Pertama, data harga saham kita ubah menjadi daily return atau return harian, yaitu presentasi perubahan harga dari hari sebelumnya ke hari ini. Ini penting karena optimasi portofolio tidak melihat harga absolut, tapi seberapa besar perubahan nilai investasi dari waktu ke waktu. Dari return harian itu, kita hitung dua hal, rata-rata return dan matriks covariance. Rata-rata return digunakan untuk memperkirakan potensi keuntungan, sedangkan matriks covariance digunakan untuk mengukur hubungan risiko antar saham. Karena data harian, kita konversi ke tahunan dengan mengalihkan 252, yaitu perkiraan jumlah hari perdagangan dalam satu tahun. Kita pakai 252, bukan 365, karena pasar saham tidak buka di akhir pekan dan hari libur bursa. Terakhir, kita definisikan variabel keputusan. Karena ada 5 saham, maka ada 5 variabel keputusan. Setiap bobot dibatasi antara 0 sampai 1. Di output terlihat rata-rata return tahunan masing-masing saham. Untuk UNTR memiliki return tertinggi sebesar 0,1876, diikuti oleh ASII sebesar 0,1282. Kemudian TLKM sebesar 0,0956, untuk BBCA sebesar 0,88, dan yang paling rendah adalah ICBP dengan return hanya 0,0246. Di bawahnya ada matriks covariance nilai diagonal dari kiri atas ke kanan bawah menunjukkan variansi masing-masing saham. Untuk UNTR memiliki nilai variansi terbesar yaitu 0,1151 yang artinya pergerakan harganya paling fluktuatif dibanding saham lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian 4 yaitu exploratory data analysis atau EDA. Tujuannya untuk memahami pola data sebelum optimasi dilakukan. Untuk visualisasi pertama, menampilkan distribusi return harian masing-masing saham menggunakan KDE plot. Dari grafik ini, terlihat semua saham membentuk kurva yang meruncing tajam di angka 0, yang artinya sebagian besar hari perdagangan, perubahan harga kelima saham ini tidak terlalu jauh dari 0. Kadang naik sedikit, kadang turun sedikit. Yang perlu diperhatikan adalah lebar kurvanya. BBCA punya kurva paling tinggi dan sempit dengan puncak density sekitar 33. Artinya, return hariannya paling konsisten dan stabil. Sebaliknya, UNTR kurvanya paling lebar dan pendek dengan puncak sekitar 24. Artinya, return hariannya lebih bervariasi atau volatile. Ini sejalan dengan data risiko tahunannya yang paling tinggi. Selanjutnya, visualisasi heatmap korelasi antar return harian saham. Warna merah tua di diagonal menunjukkan korelasi 1, yaitu korelasi setiap saham dengan dirinya sendiri. Yang memang selalu sempurna. Yang lebih penting adalah nilai di luar diagonal. Terlihat korelasi antar saham semuanya rendah, berkisaran antara 0,08 sampai 0,32. Korelasi tertinggi ada antara ASII dan BBCA sebesar 0,32, serta BBCA dan TLKM juga 0,32. Sedangkan korelasi terendah ada antara ICBP dan UNTR, yaitu hanya 0,8.
Korelasi yang paling rendah ini sebenarnya bagus untuk portofolio karena artinya pergerakan kelima saham ini cukup independen satu sama lain, sehingga risiko bisa terdiversifikasi dengan baik. Visualisasi ketiga menampilkan pergerakan harga saham dari tahun 2021 sampai awal 2026 yang sudah dinormalisasi ke nilai awal yaitu 100. Dari grafik ini terlihat jelas perbedaan performa masing-masing saham selama 5 tahun terakhir. Untuk UNTR yang bergaris ungu mencatatkan kenaikan paling dramatis, mencapai hampir 195 di akhir periode. BBCA yang bergaris oranye juga tumbuh cukup kuat mencapai sekitar 135. Sebaliknya, ICBP yang garisnya berwarna hijau bergerak paling flat dan bahkan sempat turun ke bawah 100. Artinya, harga sempat lebih rendah dari posisi awal di tahun 2021. TLKM yang garisnya berwarna merah juga mengalami penurunan signifikan terutama di 2024 ke 2025. Gambaran ini memberikan konteks yang jelas mengapa nanti PSO akan memberikan bobot besar kepada UNTR dan bobot 0 kepada ICBP. Visualisasi terakhir di bagian ini adalah scatter plot, perbandingan return dan risiko tahunan masing-masing saham, dilengkapi dengan tabel datanya. Sumbu X adalah risiko tahunan, sumbu Y adalah return tahunan. Posisi idealnya adalah saham yang berada di pojok kiri atas, yaitu return tinggi tapi resikonya rendah. Dari grafik dan tabel, UNTR berada di pojok kanan atas. Return tertinggi di angka 0,1876, tapi resikonya juga tertinggi di 0,3393. Untuk BBCA berada di posisi paling kiri dengan resiko terendah, meskipun returnnya hanya 0,088. ICBP posisinya paling tidak menguntungkan. Risiko cukup tinggi di 0,2613, tapi returnnya paling rendah, hanya 0,0246. Ini menjelaskan mengapa nantinya PSO akan mengalokasikan bobot 0% untuk ICBP, karena secara risk return, saham ini tidak kompetitif dibanding dengan yang lainnya. Dari keempat visualisasi tadi, kita sudah punya gambaran lengkap tentang karakteristik masing-masing saham. Sebelum masuk ke proses optimasi PSO di bagian selanjutnya. Baik, pada bagian 5-6 akan dijelaskan oleh saya, Dimas Rizky, dengan NPM 092. Pada bagian 5, yaitu definisi fungsi objektif, mendefinisikan fungsi yang akan dioptimasi oleh PSO. Penjelasannya, fungsi objektif adalah fungsi yang mencerminkan kualitas solusi. PSO akan mencari nilai variabel yang meminimalkan atau memaksimalkan fungsi ini. Contoh fungsi objektif per kategorinya. Kategori logistik, contoh fungsinya adalah total jarak atau biaya pengiriman. Kategori keuangan, contoh fungsinya yaitu negatif dari return portofolio. Kategori energi, contoh fungsinya adalah total biaya penempatan panel surya. Kategori manufaktur, contoh fungsinya adalah total biaya inventory holding plus ordering. Untuk bagian definisi fungsi objektif, di sini mengimplementasikan 3 fungsi. Yang pertama ada normalisasi weight, yaitu menormalisasikan bobot agar total bobot sama dengan 1. Jika total bobotnya bernilai 0, maka bobotnya akan disamaratakan. Yang kedua ada portfolio performance. Di sini menghitung return, resiko, dan Sharpe ratio portofolio menggunakan mean annual return dan COF annual return. Dan yang terakhir ada objective function. Di sini fungsi objektif yang akan dioptimasi oleh PSO, Sharpe ratio-nya sama dengan portfolio performance. Karena PSO meminimasi, maka Sharpe ratio-nya dibuat negatif. Object value-nya sama dengan minus Sharpe ratio. Untuk uji fungsi objektif, contoh bobot awalnya semuanya 0,2, return portofolionya 0,10, resiko portofolionya 0,16, Sharpe ratio-nya 0,62. Untuk nilai fungsi objektifnya minus 0,62. Penjelasan lebih dalam terkait fungsi objektif dalam studi kasus ini digunakan mengevaluasi kualitas kombinasi bobot alokasi dana dari 5 saham pilihan yang direpresentasikan vektor solusi PSO sebagai X sama dengan W1, W2, W3, W4, dan W5. Untuk keterangannya, W1 bobot untuk ASII, W2 bobot untuk BBCA,
W3 bobot untuk ICBP, W4 bobot untuk TLKM, W5 bobot untuk UNTR. Setiap bobot memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1. Setelah itu bobot dinormalisasi agar total seluruh bobot sama dengan 1 atau 100%. Fungsi objektif yang digunakan adalah negatif dari Sharpe ratio karena dapat mengukur keseimbangan antara return dan resiko portofolio. Semakin tinggi Sharpe ratio, semakin baik kualitas portofolio berdasarkan return terhadap resiko. Karena PSO pada program ini melakukan minimasi, maka Sharpe ratio yang dibuat negatif meminimalisi nilai negatif Sharpe ratio sama dengan memaksimalkan Sharpe ratio. Untuk rumus yang digunakan, return portofolio sigma sama dengan sigma dari hasil perkalian bobot aset dengan return aset. Untuk resiko portofolio di sini sama dengan akar kuadrat dari W transpose yang dikalikan matriks kovarian sigma yang dikalikan vektor bobot W. Untuk Sharpe ratio-nya sama dengan return portofolio atau resiko portofolio. Untuk objective function-nya sama dengan minus Sharpe ratio. Berdasarkan pengujian awal ini yang menggunakan bobot sama rata diperoleh Sharpe ratio sebesar 0,2. Nilai ini kemudian digunakan sebagai pembanding terhadap hasil optimasi PSO. Dan untuk bagian 6 yaitu implementasi algoritma PSO from scratch. Tujuannya itu membangun algoritma particle swarm optimization dari nol. Konsep PSO sendiri terinspirasi dari perilaku kawanan burung atau ikan. Setiap partikel mempresentasikan satu solusi dan bergerak di ruang pencarian mengikuti persamaan. Update kecepatan dengan rumus seperti ini. Update posisi dengan rumus seperti ini. Untuk keterangan parameternya, ada beberapa yaitu parameter inertia wake dengan simbol W, yaitu seberapa kuat mempertahankan arah dengan nilai umum 0,4 sampai dengan 0,9. Cognitive no coefficient simbol C1 yaitu menarik ke posisi terbaik pribadi yaitu P-base dengan nilai umum 1,5 sampai dengan 2,5. Untuk social coefficient dengan simbol C2, tarikan ke posisi terbaik global yaitu G-base dengan nilai umum dari 1,5 sampai dengan 2,5. Jumlah partikel N yaitu ukuran swarmnya dengan nilai umum berjumlah 20 sampai dengan 100. Untuk iterasi maksimumnya bersimbol T yaitu batas iterasinya berjumlah nilai umumnya 100 sampai dengan 500. Untuk mendefinisi parameter PSO, N partikel sama dengan 30 yaitu jumlah partikel dalam swarm, N iteration sama dengan 100 yaitu jumlah iterasi maksimum, W sama dengan 0,7 yaitu inertia wake, C1 ya 1,5 yaitu cognitive coefficient yaitu P-base, C2 sama dengan 1,5 yaitu social coefficient-nya atau G-base-nya. Untuk ruang pencariannya NDIM sama dengan N variabel yaitu jumlah variabel sesuai jumlah saham, LB batas bawah bobot saham, UB yaitu batas atas bobot saham. Untuk parameter PSO sendiri partikelnya sama dengan 30, iterasinya 100, W, C1, C2 0,7, 1,5, 1,5, DBC-nya 5, batas bawahnya full 0, batas atasnya full 1, dan aset sahamnya ASII, BBCA, ICBP, TLKM, dan UNTR. Untuk implementasi kelas PSO from scratch-nya, di sini menggunakan 6 metode yang bekerja secara berurutan. Yang pertama ada init, yaitu menyimpan semua parameter dan menyiapkan storage untuk history konvergensi. Yang kedua, def initialized, yaitu inisialisasi posisi dan kecepatan partikelnya secara acak. Ada beberapa inisialisasi posisi partikel secara acak dalam batas yaitu LB dan UB, menormalisasi posisi agar setiap partikel mempresentasikan bobot portofolio, menginisialisasi kecepatan partikel dengan nilai kecil, inisialisasi personal base, dan menentukan global base awal. Untuk fungsi update velocity yaitu update ke semua kecepatan partikel menggunakan persamaan PSO, yaitu hitung komponen inersia plus kognitif plus sosial lalu update kecepatan semua partikel sekaligus. Untuk fungsi update position yaitu mengupdate posisi partikel berdasarkan kecepatan. Ada update posisi, ada membatasi posisi agar tetap berada dalam rentang LB dan UB, dan menormalisasi posisi agar total bobot setiap partikel sama dengan 1.
dan fungsi evaluate yaitu mengevaluasi posisi partikel dan memperbarui p-base serta g-base. Dan yang terakhir run yaitu fungsi untuk menjalankan proses optimasi PSO. Cara kerjanya yaitu mengupdate velocity, mengupdate position, evaluasi, lalu simpan history dan return ke g-base. Sekian dari saya. Untuk bagian 7-8 akan dijelaskan oleh Adriansa Juliandi. Perkenalkan, nama saya Adriansa Juliandi, NPM 102. Nah, di sini ada eksekusi PSO. Keringan ini untuk agar menghasilkan eksperimen dapat diproduksi menggunakan NP random seed banyak 42 dan membuat objek PSO yang di dalamnya ada berbagai algoritma, dan di sini juga base position untuk menjalankan proses optimasi. Di sini ada base weight normalisasi bobot terbaik dan base return untuk menghitung performa portofolio hasil PSO. Nah, secara di running optimasi PSO yang terdiri dari iterasi mulai dari 10/100 hingga 100/100. Nah, di sini juga ada base objektif mulai dari 0,687261 hingga 0.687264. Base untuk objektif value-nya itu min 0.687264 dan base Sharpe ratio-nya 0.687264 juga. Lalu ada portfolio return 0.135939. Lalu ada portfolio risk 0.197797. Nah, lalu di sini ada untuk menampilkan hasil solusi optimal. Di sini juga ada optimal portfolio DF. Nah, di sini untuk membuat sebuah tabel baru data frame menggunakan pustaka Pandas untuk menyandingkan nama saham dengan hasil kalkulasi bobotnya di dalam terdapat 3 kolom. Nah, ini ada saham, ada bobot optimal dan bobot optimal persen. Nah, lalu di sini ada berdasarkan tabel output algoritma PSO. Di sini kita berhasil membagi modal investasi ke dalam 5 saham pilihan, yaitu ada SSI.JK, ada BBCA.JK, ICBP.JK, TLKM.JK, dan UNTR.JK. Nah, strategi investasi terbaik yang disarankan oleh PSO untuk mendapatkan Sharpe ratio maksimal itu ada di 0,0.687264 adalah dengan membagi modal ke 4 saham saja, yaitu UNTR, ASSI, BBCA, TLKM, dan mengeliminasi ICBP JK. Nah, di sini posisi terbesar ditaruh pada UNTR JK sebesar 36.99%. Nah, sebagai motor penggerak keuntungan, return driver lalu diimbangi secara kokoh oleh saham-saham blue chip berkapitalisasi besar seperti ASI JK, BBCA, dan TLKM untuk menjaga kestabilisan risiko portofolio dari volatilitas pasar. Lalu di sini ada bobot sama rata. Nah, di sini untuk tujuan membuat portofolio pembanding menggunakan metode equal weight, lalu membandingkan performanya secara langsung dengan portofolio hasil optimasi PSO. Nah, di sini ada equal weight. Nah, equal weight ini untuk membuat array bobot di mana setiap saham diberikan porsi modal yang sama besar. Nah, porsi ada NPM, honest, variable. Ini untuk membuat angka 1 sebanyak jumlah saham, yaitu 5 saham. Nah, di sini juga ada equal return. Equal return ini untuk menghitung metrik performa historis, return risiko, dan Sharpe ratio jika model diinvestasikan dengan strategi sama rata 20% di setiap saham. Nah, di sini juga ada comparison underscore DF. Nah, di sini itu fungsinya untuk membuat tabel komparasi data frame Pandas untuk menyandingkan hasil kinerja dari metode equal weight dan metode PSO secara berdampingan berdasarkan 3 indikator utama. Nah, di sini juga ada analisis parameter kinerjanya. Di sini ada return tahunan. Nah, tingkat keuntungannya equal weight itu 0.104796 atau 10.48%. Nah, PSO-nya itu di 0,135939 atau 13.59%. Nah, analisis metode PSO berhasil meningkatkan potensi keuntungan tahunan sebesar 3,11% lebih tinggi dibandingkan jika hanya memberikan modal sama rata. Nah, di sini juga ada risiko tahunan. Risiko tahunan itu ada equal weight 0.166390 atau 16.64%. Nah, PSO-nya itu ada di 0,197797 atau 9.78%. Analisis risikonya itu wajar dalam teori keuangan high risk dan high return karena pada tahap sebelumnya PSO mengalokasikan porsi agresif ke saham UNTR 36,99% lebih mengejar return yang tinggi. Di sini ada Sharpe ratio juga dengan equal weight 0,62
9221. Nah, PSO-nya itu ada 0,687264. Nah, itu indikator paling krusial. Shape ratio mengukur apakah naikkan resiko sepadan dengan imbal hasil yang didapatkan. Karena shape ratio PSO 0,687 equal weight ini membuktikan secara ilmiah bahwa penambahan risiko pada portofolio PSO itu sangat sepadan dengan kompensasi keuntungan yang dihasilkan itu. Nah, lalu ada bagian ke-8 di sini. Di sini ada visualisasi hasil konvergensi. Nah, di sini tuh tujuannya memvisualisasikan proses dan hasil optimasi PSO. Visualisasi yang wajib dibuat itu ada minimal 3, yaitu kurva konvergensi, visualisasi hasil solusi, 3 perbandingan sebelum PS sesudah optimasi. Nah, di sini ada PLT figur. Nah, ini sangat penting dalam kecerdasan buatan untuk melihat bagaimana cara algoritma belajar mencari solusi seiring waktu. Nah, di sini juga ada figur ini untuk membuat kanvas grafik baru dengan ukuran 10 inci dan tinggi 5 inci. Nah, di sini ada PLT plot. Di sini untuk menggambarkan garis kurva untuk mengambil data dari PSO history, GBS score. Nah, di sini juga ada PLT title kurva konvergensi PSO untuk membuat judul utama grafik, dan di sini ada iterasi base objective value dan untuk PLT show ini untuk memproses seluruh konfigurasi di atas dan menampilkan hasil grafiknya ke layar. Nah, di sini kita melihat kurva konvergensi PSO-nya. Nah, di sini ada fase eksplorasi agresif, itu iterasi 0 sampai 20. Nah, pada iterasi 0 ini grafik dimulai dari titik atas sekitar 0.683. Ini adalah kondisi awal saat partikel baru saja disebar secara acak dan langsung mencari posisi terbaik pertamanya. Tapi terjadi penurunan kurva yang sangat tajam dan curam langsung menuju ke area bawah kurang min 0.6872 hanya dalam waktu 2 iterasi pertama. Artinya kawasan partikel berhasil melakukan tugas evaluasi ruang pencarian dengan sangat cepat. Lalu di sini juga ada di sini juga ada iterasi 10 sampai 100 itu. Mulai iterasi 10 hingga 100 itu garis kurvanya bergerak benar-benar mendatar secara konstan pada nilai objektivitas bentuknya yaitu 0,687264. Nah, artinya algoritma PSO telah mencapai kondisi konvergen karena grafik tidak mengalami penurunan lagi sampai akhir. Ini menandakan bahwa kombinasi bobot portofolio tersebut sudah merupakan hasil paling maksimal yang bisa dikunci oleh parameter PSO saat ini. Nah, lalu di sini ada visualisasi hasil solusi. Nah, di sini ada PLT figur itu membuat 10 inci dan tinggi 5 inci, lebarnya 10 ya. Nah, sini ada PLT bar. Ini untuk menggambarkan diagram batang. Fungsi ini memetakan dua komponen data dari data frame yang dibuat pada cell pada di atas cell 7.2 itu sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Nah, di sini ada PLT title, itu ada bobot optimal portofolio hasil PSO, saham, bobot optimal, dan PLT show. PLT show ini untuk merapikan padatkan posisi komponen grafik agar tidak bertabrakan dengan tepi jendela, kemudian merendernya secara utuh ke layar. Nah, di sini kita melihat diagram batang. Nah, di sini diagram batang ini dominasi tunggal oleh UNTR-JK nih, paling tinggi UNTR-JK. Nah, imitasi keuangannya secara historis itu dinilai oleh sistem memiliki tingkat threshold expectation yang sangat kuat dibanding volatilitasnya, sehingga algoritma memanfaatkannya sebagai pendorong utama bobot portofolio demi mendongkrak performa shape ratio secara keseluruhan. Nah, di sini juga ada penyeimbang ASSI-JK dan BBCA-JK. Nah, ini sekitar 24,37% dan BBCA itu 21,36%. Nah, interpretasi keuangan itu kedua saham blue chip sektor industri otomotif dan perbankan ini bertindak sebagai jangkar. Diversifikasi porsi substansial ini dialokasikan untuk program risiko dan volatilitas agresif yang dibawa oleh UNTR-JK. Nah, di sini juga ada alokasi mayoritas pada TLKM-JK. Nah, bahkan TLKM ini berada di posisi keempat dengan ketinggian di bawah 20%, tepatnya 17,78%. Nah, emiten telekomunikasi ini tetap dilibatkan untuk memperluas sektor diversifikasi, namun diberikan porsi yang lebih modern agar tidak mendegradasi potensi return. Nah, di sini juga ada visualisasi tambahan, yaitu dalam bentuk diagram pie. Nah, di sini lebarnya 7 dan tingginya juga 7. Nah, di sini juga ada
pembuat PLT pie ini untuk membuat diagram berbentuk pie. Nah, di sini kita bisa lihat UNTR JK ini sebesar 37.0%. Jadi saya berwarna ungu ini mengambil porsi lebih dari sepertiga lingkaran penuh. Hal ini menegaskan bahwa protokol ini sangat condong overweight pada saham United Transport untuk mengejar pertumbuhan keuntungan. Nah, di sini juga ada distribusi sektor diversifikasi total itu ada 63%. Nah, 63% ini dibagi secara statis ke dalam 3 emiten lainnya untuk menggambarkan portofolio risiko penurunan tajam di satu sektor. Ada SSJK 24,4%, ada BBCA JK 21,4%, ada TLKM JK 17,3%. Dan juga ICBP JK itu 0,0% pada pembatasan irisan oranye dan merah. Nah, kesimpulan itu, preset ini adalah instrumen pelengkap yang sempurna untuk yang sangat kuat bahwa saham Innova JBP ini disampaikan sebelumnya karena kehadirannya nilai tidak menambah efisien rasio imbal hasil terhadap risiko portofolio itu untuk IJBP JK. Nah, lalu di sini ada diagram batang. Nah, di sini ada comparison plot TF ini untuk mengubah kolom metode yang berisi teks equal weight dan PSO menjadi indeks dari data frame. Nah, itu sangat krusial agar saat grafik digambar, pustaka panas otomatis menggunakan nama metode tersebut sebagai label pada sumbu X. Di sini ada comparison plot TF ini untuk memanggil fungsi bawaan pandas yang terintegrasi dengan MATLAB untuk menggambar grafik batang berkelompok. Nah, di sini juga ada file detail perbandingan peluang portofolio, label, nilai, rotation, sama juga PT shock. Nah, di sini komponen return tahunan batang yaitu visual batang biru memiliki kelompok PSO terlihat lebih tinggi dibandingkan milik kelompok equal weight. Nah, intervensi hal ini menunjukkan bahwa penataan bobot saham dikalkulasi secara cerdas oleh algoritma PSO mampu mendongkrak tingkat keuntungan tahunan portofolio secara nyata dari kisaran 10,45% naik menjadi 13,59%. Nah, komponen risiko tahunan batang orange ini memiliki kelompok PSO lebih sedikit tinggi daripada kelompok equal weight. Nah, risiko portofolio PSO ini memang sedikit meningkat dari sekitar 16,4% menjadi 19,78% dalam manajemen keuangan modern. Kenaikan ini sangat wajar karena untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Harus juga komponen shape ratio batang hijau. Nah, di sini ada elemen yang paling mendominasi grafik ini. Batang hijau milik PSO melonjak lebih tinggi dibanding equal weight, yaitu mendekati angka 0,7. Sedangkan equal weight terkadang di kisaran 0,63. Intervensi shape ratio adalah indikator efisien mutlak yang membagi kelebihan return dan risiko. Ketika batang hijau milik PSO membuktikan secara visual bahwa peningkatan keuntungan batang biru jauh lebih besar dan lebih dominan daripada dampak kenaikan risiko batang oranye. Lalu di sini ada visualisasi ratio portofolio. Nah, di sini ada PT figur untuk membuat ukuran kanvas yaitu lebarnya 8 inci dan tingginya 6 inci. Nah, PT scatter ini untuk menggambar titik koordinat untuk metode equal weight risiko. Ada equal risk dan equal return. Nanti juga ada PLT scatter. Nah, lalu ada PLT teks ini untuk membuat teks perbandingan risiko portofolio dan risiko tahunan dan tahunan. Nah, itu menggunakan PLT title, label, dan Y-label. Nah, di sini kita bisa lihat yang dihasilkan itu grafik scatter plot ini memberikan konfigurasi visual yang sangat berharga mengenai perilaku pertukaran antara risiko dan imbal hasil, risk return trade off dari posisi kedua titik. Nah, kita bisa menarik analisis nih. Jadi titik equal weight pojok kiri bawah ini berada di daerah bawah dengan tingkat risiko sekitar 0,166 dengan 16,64% dan itu sekitar 0,10510,48%. Nah, kemudian ini metode membagi modal sama data ini memang menawarkan risiko yang lebih rendah, namun secara efisien keuangan titik ini tuh berada di posisi yang kurang optimal. Kenapa? Karena dengan mengorbankan potensi return yang besar dan nanti investor itu terjebak pada performa investasi yang pasif dan lambat tumbuhnya. Nanti juga ada titik PSO. Nah, PSO ini berada di posisi yang jauh lebih tinggi arahkan atas dengan tingkat risiko sekitar 0,198 atau 19,78% dan return mencapai 0,136 atau 13,59%.
intervensi keuangan itu PSO sukses menggeser posisi portofolio secara drastis ke atas. Walaupun sisinya bergeser ke atas, ke kanan, nah resiko bertambah sebesar 3,14%. Lompatan persennya ke arah atas jauh lebih tinggi, keuntungan besar sebesar 3,11%. Lalu pembuktian analisnya dengan garis efisien. Dalam manajemen portofolio, pergeseran dari equal weight PSO ke dalam grafik ini itu menggambarkan pencarian titik optimal yang sehat karena kemiringan sudut slope dari titik 0 menuju titik PSO lebih curam daripada ke titik equal weight. Hal ini itu membuktikan secara geometris bahwa setiap unit risiko tambahan yang diambil oleh PSO yang dibayar dengan imbalan return yang jauh lebih berlipat. Lalu di sini ada ringkasan hasil akhirnya. Nah, di sini ada summary result. Ini untuk membuat objek tabel tunggal data frame pandas yang menyatukan data hasil performa dari metode PSO dan equal weight secara vertikal. Nah, ini ada kolom keterangan, ada kolom nilai. Sini ada display juga summary untuk menampilkan tabel ringkasan tersebut ke layar dengan format visual grid khas pandas agar data akhir itu siap dikutip ke dalam laporan atau paper. Nah, lalu di print untuk mencetak kalimat. Nah, berdasarkan mengeksekusi blok kode pertama, portofolio hasil PSO ini memiliki shape ratio lebih tinggi dibandingkan equal weight portofolio. Nah, secara ilmiah dan eksperimental, output ini mengoperasikan beberapa hal penting, yaitu validasi keberhasilan algoritma, lalu ada efisien penggunaan risiko. Nah, dua itu ada untuk yang validasi keberhasilan algoritma ini. Dalam dunia komputasi dan kecerdasan buatan, sebuah algoritma materialistik baru dikatakan sukses atau layak digunakan apabila ia mampu memberikan hasil yang lebih baik daripada metode baseline. Karena kondisi base shape equal shape nilai true 0.687264. Nah, lebih besar dari 0,629821. Membuktikan bahwa optimasi menggunakan PSO valid dan memberikan dampak positif yang signifikan. Nah, untuk efisien penggunaan risiko ini, meskipun tabel menunjukkan risiko PSO 0.19777 ini lebih tinggi daripada equal weight sebesar 0,1663990, keputusan berbasis sepresi ini menunjukkan bahwa melonjakkan risiko tersebut tidak sia-sia. Analisis imbal hasil per unit risiko yang dihasilkan oleh PSO jauh lebih tinggi, sehingga portofolio berbentuk PSO jauh lebih direkomendasikan untuk digunakan secara praktis. Baik, akan dilanjutkan oleh saya, Siti Adi Zahra, NPM 98. Setelah sebelumnya sudah mendapatkan hasil optimasi, maka pada bagian 9 ini yaitu analisis sensitivitas parameter untuk tujuannya membuktikan bahwa hasil yang kita dapatkan bukan kebetulan, melainkan PSO memang konsisten dan stabil dalam menemukan solusi yang optimal. Lalu, di sini kita menggunakan 5 konfigurasi, yang kita verifikasi hanya 2 parameter saja, yaitu ada partikel 10 dengan iterasi 100, yang pertama, lalu yang kedua ada partikel 30 dengan iterasi 100, lalu ada partikel 50 dengan iterasi 100, lalu ada partikel 30 dengan iterasi 50, lalu ada partikel 30 dengan iterasi 200. Lalu di sini masuk pada hasil eksperimen. List ini disiapkan untuk menambung semua hasil, kemudian kita jalankan perulangan untuk setiap konfigurasi. Hasil ini tujuannya agar setiap eksperimen tidak identik, agar tetap bisa diproduksi ulang jika kita jalankan lagi. Lalu ada pada PSO EXP, yaitu di sini kita membuktikan bahwa objek PSO yang benar-benar baru untuk setiap eksperimennya. Tidak ada yang dilanjutkan dari eksperimen sebelumnya. Semua parameternya diambil dari konfigurasi kamus yang sedang aktif di iterasi tersebut. Lalu ada EXP base ini yang fungsinya dijalankan, kita mendapatkan 2 hal, yaitu posisi terbaik merupakan bobot mentahan dan nilai objektif terbaik. Lalu ada bobot mentahan kemudian dinormalisasikan agar totalnya tetap 100%. Lalu hasil eksperimen ini, semua hasil disimpan ke dalam list, lalu dikonversi menjadi data frame agar mudah dibaca. Kolom bobot optimal kita tidak disembunyikan saat ditampilkan, karena berisi array angka yang membuktikan tabel tidak rapi. Nanti bobot optimalnya kita tampilkan tersedia di 9.3. Ini sebagai outputnya. Lalu di 9.2 ini kita ada visual bar chart-nya. Sel ini memberikan hasil bar chart yang membandingkan Syarat rasio dari kelima konfigurasi secara visual. Dalam grafik ini, hal yang langsung terlihat adalah semua grafik terlihat memiliki batang yang sama tingginya.
yang menunjukkan hasilnya identik semua. Nah, masuk pada 9.3 ini, kita menggunakan fungsi ID Xmax untuk mencari indeks baris yang memiliki sat rasio tertinggi di seluruh tabel. Karena semua transformasi sama, Python secara otomatis akan memberikan nilai maksimum, yaitu konfigurasi 30 partikel dengan iterasi 200. Pada base sensitivity ini, bobot optimal konfigurasi terbaik kemudian kita akan ambil dari tampilan tabel yang lebih bersih. Kita buat 2 kolom. Di sini kita membuat 2 kolom, yaitu ada bentuk persen dan juga bentuk desimal agar mudah dibaca saat mempresentasikan. Ada bentuk desimalnya di sini, lalu ada bentuk persennya. Lalu di sini ada kesimpulan analisis sensitivitas, di mana analisis sensitivitas ini dilakukan untuk menguji performa algoritma dengan memvariasikan kombinasi jumlah partikel 10, 30, 50, dan jumlah iterasi 10, 100, 200. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa seluruh konfigurasi menghasilkan nilai yang identik, yaitu sat rasionya sebesar 0,087264, serta nilai return tahunannya yaitu resiko tahunan dan objektivitas value yang sama persis. Lalu hal ini membuktikan bahwa PSO memiliki stabilitas yang sangat tinggi dan sudah mampu menemukan solusi optimal sejak konfigurasi awal, meskipun pengujian mencatat kombinasi 30 partikel dan 200 iterasi sebagai hasil akhir. Penggunaan parameter yang lebih sederhana seperti 10 partikel dan 100 iterasi sebenarnya sudah sangat memadai. Opsi ini direkomendasikan serta mampu menjadi efisiensi komputasi tanpa mengorbankan kualitas hasil optimasi. Lalu kita masuk pada bagian 10, yaitu kesimpulan dan diskusi, di mana kita menampilkan hasil ringkasan berdasarkan hasil optimasi menggunakan particle swarm optimization. Diperoleh ringkasan hasil sebagai berikut hasilnya. Adapun ditampilkan solusi bobot optimal yang diperoleh. Ada bentuk saham dan bobot optimal yang ditampilkan. Lalu di sini ada interpretasi solusi. Hasil optimasi PSO mendapatkan UNTRJK sebagai saham dengan alokasi bobot terbesar, yaitu mencapai 36,99%. Hal ini menunjukkan bahwa saham tersebut memiliki kontribusi paling signifikan dalam meningkatkan kualitas portofolio berdasarkan fungsi objektif yang ditetapkan. Sementara itu, saham ASIIJK, BBCAJK, dan TLKMJK tetap mendapatkan porsi alokasi karena kombinasi return dan risikonya dinilai masih mampu memperkuat kinerja portofolio secara keseluruhan. Sebaliknya, saham ICBP JK memperoleh bobot 0%. Hal ini bukan merupakan kesalahan teknis, melainkan murni keputusan algoritma karena data historis ICBP JK dinilai kurang kompetitif dalam meningkatkan performa portofolio dibandingkan alternatif saham lainnya. Jika dibandingkan dengan equal weight portofolio hasil PSO memiliki sat rasio lebih tinggi, yaitu 0,087264 dibandingkan 0,629821. Artinya PSO berhasil menghasilkan kombinasi portofolio yang lebih baik berdasarkan keseimbangan return dan risikonya. Lalu ada kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan PSO untuk kasus ini, PSO dapat digunakan untuk mencari bobot portofolio optimal secara sederhana. PSO tidak membutuhkan turunan matematis dari fungsi objektif. Implementasi PSO dapat dibuat from certain library optimasi pihak ketiga. Hasil optimasi mudah dianalisis karena output berupa bobot masing-masing saham. Ada keterbatasan dan saran perbaikan. Data yang digunakan hanya berdasarkan data historis, sehingga hasil dapat berubah secara periode data diganti. Model belum mempertimbangkan biaya transaksi, pajak, dan likuiditas saham. Risk-free rate dibuat 0 agar model tetap sederhana. Jumlah saham masih terbatas pada 5 saham. Penelitian berikutnya dapat menambah lebih banyak saham menggunakan periode data berbeda atau membandingkan PSO dengan metode optimasi lain. Lalu ada kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, particle swarm optimization berhasil diterapkan untuk menyelesaikan masalah optimasi alokasi bobot portofolio saham. PSO menghasilkan bobot optimal untuk 5 saham, yaitu ASIIJK, BBCAJK, ICBPJK, TLKMJK, dan UNTRJK. Hasil optimasi menunjukkan bahwa portofolio PSO memiliki sat rasio sebesar 0,687264 lebih tinggi dibandingkan equal weight portofolio sebesar 0,629821. Demikian, PSO mampu menghasilkan kombinasi bobot portofolio yang lebih baik dibandingkan pembagian bobot sama rata. Hasil ini menunjukkan bahwa PSO dapat digunakan sebagai metode optimasi sederhana untuk membantu mengalokasikan portofolio berdasarkan keseimbangan return dan risiko. Lalu di sini ada referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.